Oke, kita akan masuk ke kegiatan belajar 1, yaitu yang poin pertama, memahami prisma. Nah, pada video kali ini di sini akan dijelaskan mengenai pengertian prisma, sifat-sifat dari bangun ruang prisma, dan jaring-jaring dari prisma. Nah, apa saja sih pengertian dari prisma? Langsung saja. Prisma. Prisma merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen yang merupakan alas dan tutupnya. Jadi prisma itu bangun ruang sisi datar yang memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen. Nah, bidang sejajar dan kongruennya itu adalah alas dan tutup dari bangun itu. Nah, sedangkan bidang-bidang yang lainnya ini diperoleh dengan menghubungkan titik-titik dari dua bidang yang sejajarnya tadi itu. Macam-macam prisma ini diberikan nama sesuai dengan bentuk alasnya. Seperti contoh di bawah ini ya. Yang pertama ini ada prisma segitiga. Karena alasnya ini berbentuk segitiga. Kedua, prisma segi empat. Alasnya ini segi empat ya. Kemudian yang ketiga ini gambar prisma segi 5. Yang keempat ada gambar prisma segi 6 dan yang terakhir ini ada gambar prisma segi 8. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bangun ruang sisi datar yang memiliki sepasang bidang sejajar dan kongruen. Nah, bangun ruang sisi datar yang memiliki bidang sejajar dan kongruen. Bidang sejajar dan kongruennya itu ini. Misalkan alas segitiga ABC ini kongruen dengan segitiga DEF. Nah, bidang-bidang yang lainnya ini diperoleh dengan menghubungkan titik-titik dari D, A, E, C, E, B ini. Nah, ini yang dikatakan dengan prisma ya, pengertian dari prisma. Nah, untuk yang ini A, D, A, B, C, D ini kongruen dan sejajar dengan ini ada huruf E-nya ya, harusnya E, F, G, H. Kemudian titik-titiknya ini dihubungkan, jadi bisa membentuk bangun prisma. Begitu seterusnya untuk prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 8, dan prisma-prisma mungkin segi banyak lainnya ya. Lanjut ke sifat-sifat prisma. Nah, sifat prisma yang pertama, prisma memiliki bentuk alas dan tutup dan atap yang kongruen. Nah, atap ini juga bisa disebut dengan tutup ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dalam pengertian prisma, bentuk alas dan tutupnya ini kongruen. Nah, kemudian sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Sisi bagian prismanya ini berbentuk persegi panjang. Nah, ini sisi-sisi lainnya ini berbentuk persegi panjang ya. Persegi panjang, persegi panjang, persegi panjang. Nah, semuanya ini bentuknya sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian prisma memiliki rusuk tegak. Nah, rusuk tegaknya itu ini. Ini DA, EB, FC, EA, HD, GC ini merupakan sisi tegaknya ini. JD, JB ini sisi tegak. Kemudian sifat prisma yang terakhir yaitu tiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran sama. Nah, jadi prisma itu memiliki diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Kemudian kita lanjut ke seperti apa sih jaring-jaring prisma itu. Nah, jaring-jaring prisma ini bisa diperoleh dengan cara kita itu mengiris beberapa rusuk prisma tersebut sehingga seluruh permukaan prismanya itu terlihat. Nah, yang pertama ini jaring-jaring prisma segitiga. Yang kedua ada jaring-jaring prisma segi 4, yang kelima jaring-jaring prisma segi 5. Nah, yang keempat yaitu jaring-jaring prisma segi 6. Nah, terlihat bahwa prisma segi 4 ini terdiri dari alasnya ini berbentuk segitiga, atapnya ini juga atap atau tutupnya ini juga berbentuk segitiga, kemudian sisi-sisi tegaknya ini berjumlah 3 ya, ada 3 persegi panjang. Sisi-sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Kemudian yang ini
prisma segi 4 ini ada semua bentuknya ini berbentuk segi 4 ya. Ini alas, ini bisa alasnya, ini bisa tutupnya gitu ya, bisa terbolak-balik ini. Nah, untuk sisi-sisi tegak lainnya juga berbentuk persegi panjang. Kemudian yang sisi prisma segi 5. Alasnya berbentuk segi 5, tutupnya juga segi 5. Tutup sama alasnya kongruen. Kemudian sisi-sisi tegaknya ini terdiri dari 5 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Kemudian sisi segi 6 juga begitu. Sisi alas dan sisi tutupnya itu berbentuk segi 6. Kemudian sisi-sisi tegaknya berbentuk persegi panjang yang jumlahnya itu ada 6 karena sisinya segi 6 gitu. Oke, nanti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu luas permukaan prisma. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.